Selamat pagi, salam bagi kita semua, para hadirin atau siapapun yang mengikuti pembelajaran ini. Damai sejahtera Allah menyertai kita dan perlindungan Tuhan ada bagi tiap kita sehingga kita pada saat ini dapat berjumpa untuk mengikuti pembelajaran ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami akan serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan. Berkati kami semua supaya kami bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan membahas pembelajaran materi yang baru, yaitu bab ketiga. Namun Anda bisa argumen dari tayangan ini, dari gambar-gambar ini, kira-kira ini berbicara tentang apa, dan ini tidak lain daripada pembahasan materi ini, tidak jauh pembahasan dari materi ini. Dari tayangan-tayangan Anda bisa memberikan argumen nantinya di kegiatan. Ya, jadi Anda bisa mengamati gambar ini. Bab 7 ini berjudul gereja yang memperbarui diri. Di sini ada bahan bacaan Alkitab yang Anda boleh baca. Ibu harap Anda baca. Nah, karena ini bab baru adalah perlu ditekankan tentang kompetensi dasar. Ya, di sini ada beberapa poin dalam kompetensi dasar yang perlu Anda pahami, menjadi penekanan ya dasar bagaimana Anda bisa memahami materi ini nanti. Mohon dibaca, ini ada 4 poin, dan juga ada indikator yang perlu juga dicapai dalam pembelajaran ini. Ini bukan sekedar hanya pembelajaran begitu saja, tapi ini perlu dicapai dari hasil dari apa yang kita pelajari dari bab ini. Jadi ada juga 4 item atau 4 poin dalam indikator dari pembelajaran yang kita pelajari ini nantinya. Nah, pembahasannya adalah tentang pembaharuan. Apa sih itu pembaharuan? Pembaharuan adalah bagian dari diri kita atau diri saya, di mana upaya yang dilakukan dalam mewujudkan buah roh. Berarti itu didasari dari hati untuk mengalami pembaharuan. Nah, dalam bahasa yang sederhana, setiap pembaharuan pikiran dan perkataan supaya mengandung kebaikan bagi diri juga bagi orang lain di sekeliling kita atau di sekeliling pribadi kita. Jadi pembaharuan itu bukan dari orang lain, dari diri kita sendiri. Berarti ada tekad ya dari diri kita. Nah, pembaharuan secara kita menyatakan bahwa kelahiran kembali atau lahir baru, yang mana kehidupannya sungguh menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, sehingga mengalami pembaharuan pola pikiran secara rohani, dikuduskan dalam hidupnya. Ya, yang lama sudah dimatikan, pelanggaran-pelanggaran atau dosa-dosa ditinggalkannya, mengalami pembaharuan sungguh dalam Kristus atau melalui Kristus, yang terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama. Ya, jadi pembaharuan secara Alkitab adalah lahir kembali atau mengalami kehidupan yang baru, menanggalkan kehidupan yang lama. Hal ini kita perlu bahas tentang apa yang perlu dibaharui dalam gereja, yaitu 1, kepemimpinan perempuan. Pada konteks perjanjian lama, perempuan tidak boleh mengambil bagian dalam pelayanan, khususnya dalam gereja. Perempuan harus tunduk kepada aturan, hanya tunduk kepada suami, hanya mengikuti.
Maka dengan ini gereja perlu mengalami pembaruan, apalagi di era sekarang ini. Ya, emansipasi wanita sudah sama derajatnya dengan laki-laki. Hal ini ditekankan juga dalam 1 Korintus 14. Ya, namun ini perlu mengalami pembaruan, bahwa gereja harus mengalami pembaruan dalam kepemimpinan perempuan, karena perempuan sudah sama derajatnya dengan laki-laki. Ya, jadi siapapun bisa, yang penting bertanggung jawab dan terpanggil untuk pelayanan hal tersebut. Dan juga gereja perlu mengalami pembaruan tentang peribadahan, di mana pada konteks yang perjanjian lama juga gereja tradisi, ya, dan kebaktian tidak melakukan peribadahan itu dengan memakai alat musik. Ya, hal ini juga dengan adanya perkembangan waktu atau berjalannya waktu mengalami pembaruan. Bahkan ada juga gereja yang kaku atau alergi untuk memakai alat musik. Maka hal ini Anda boleh baca keseluruhan nanti Mazmur 150 tentang bagaimana beribadah kepada Tuhan memakai alat musik. Semua musik itu tidak ada yang salah, tetapi bagaimana ketika alat musik itu digunakan untuk kemuliaan Tuhan dalam penyembahan kepada Tuhan. Ya, tidak ada alat musik itu yang salah. Bagaimana kita mempergunakannya untuk memuliakan Tuhan dalam penyembahan, dalam peribadahan. Dan juga selanjutnya yaitu pemikiran teologis, di mana hal ini perlu mengalami juga perubahan, ya, di mana menurut pemahaman banyak orang bahwa teologi itu wahyu dari Allah kepada manusia. Banyak orang keliru memahami dan menganggap bahwa teologi datang dari wahyu Allah kepada manusia. Banyak juga orang tidak paham tentang teologi atau ilmu tentang ketuhanan, ya, ketuhanan. Dan juga ini hasil dari refleksi pergumulan iman manusia dengan konteks sehari-hari. Jadi banyak yang salah paham tentang ilmu ketuhanan ini, ya, dimana juga di pemahaman dalam penemuan daripada Galileo dikatakan bahwa pengamatannya tentang teleskop yang baru terhadap bagian-bagian bulat, pengamatan itu menyimpulkan bahwa bumilah yang beredar mengelilingi matahari dan bukan sebaliknya. Nah, ini sangat sukar untuk dipahami. Namun gereja harus memiliki pembaruan tentang teologis, tentang bagaimana ilmu ketuhanan ini, memahami bahwa wahyu Allah itu tidak didatangkan kepada manusia, tapi Allah sendiri berbicara melalui firman. Ya, ini perlu mengalami pembaruan pikiran secara teologis. Maka hal ini dalam pembahasan kita yang di atas ada beberapa kegiatan yang harus Anda cermati. Yang pertama, siswa mengamati kehidupan remaja, dan bagaimana persekutuan di kalangan remaja atau orang muda dalam gereja, apakah mengalami perubahan. Ya, Anda boleh baca ini. Yang kedua, selanjutnya bagaimana tanggapan saudara mengapa mengalami perubahan. Yang ketiga, ya, siswa membuat catatan tentang perubahan. Jadi ada 3 kegiatan dalam pertemuan ini. Jadi diharapkan seluruh kegiatan boleh diikuti dan dikerjakan. Pertemuan kita pada bab ini, yaitu pertemuan pertama, kita sudahi, dan Ibu harap Anda baca keseluruhan akan ayat-ayat referensi supaya Anda lebih paham. Maka dengan ini kita berakhir dalam pertemuan pertama di bab ke-7 ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pertemuan yang singkat ini, di mana kami membahas sedikit